Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sukamto SE MSI, pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Hukum Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang. Mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan membekali mahasiswa untuk mampu memahami dan menguraikan teori-teori manajemen serta mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengakses teknologi informasi guna memperoleh data dan mengolah data dalam mencapai atau membuat artikel ilmiah serta pra-proposal skripsi. Oleh karena itu, capaian pembelajaran materi Seminar Manajemen Keuangan yang pertama adalah menjadi manusia yang beragama, yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan moral, norma, dan etika. Yang kedua, menguasai konsep, teori, dan aplikasi fungsi manajemen maupun fungsi bisnis pada berbagai tipe organisasi berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, mampu melakukan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah di level nasional maupun internasional yang berkaitan dengan isu-isu pengembangan manajemen dan bisnis dengan tetap memakai kaidah dan tata cara ilmiah serta etika akademik. Yang keempat, mampu menggunakan big data, teknologi informasi, dan digital untuk melakukan analisis, melakukan prediksi, dan mengambil keputusan manajemen dalam berbagai bentuk organisasi. Sedangkan pencapaian mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan perkembangan teori-teori manajemen secara komprehensif yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengaitkan artikel-artikel yang sesuai dengan topik riset yang dipilih. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat karya ilmiah di bidang manajemen keuangan serta pra-proposal skripsi sesuai dengan pedoman. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menelusuri informasi dan sumber belajar yang mendukung penyusunan artikel ilmiah. Dalam pembelajaran ini kami menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah penyampaian materi secara terstruktur sistematis kepada para mahasiswa secara langsung melalui tatap muka maupun menggunakan learning management system dan media interaktif. Sedangkan interaction adalah penyampaian mata kuliah dilakukan secara partisipatif dengan diskusi, tanya jawab, kemudian juga pengerjaan studi kasus untuk menjadikan mahasiswa lebih memperdalam pengetahuannya. Sedangkan asesmen adalah penilaian secara keseluruhan dan berkelanjutan dengan menggunakan kuis, tugas, dan pengerjaan proyek untuk melihat capaian pembelajaran mahasiswa. Untuk kesempatan ini, kami ingin menyampaikan topik pembelajaran di dalam Seminar Manajemen Keuangan, yaitu tentang teori perilaku keuangan atau teori financial behavior dan teori-teori pendukungnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala quwata illa billah. Alhamdulillah untuk malam hari ini. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Sehat dan segar serta semangat insyaallah ya. Oke, saudara sekalian, pertemuan kita ini pertemuan yang ke-13. Dan di pertemuan kemarin yang ke-12 kita sudah membahas tentang teori signaling teori, masih ingat? Dan apa itu trade-off teori. Jadi kalau signaling teori itu membahas tentang bagaimana manajemen perusahaan itu mengelola modal gitu ya. Dan seluruh keputusan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen itu memberikan pesan. Pesan kepada siapa? Kepada investor, kepada para pemegang saham. Nah, kemudian kalau yang teori tentang trade-off teori itu membahas tentang
pilihan-pilihan manajemen antara apakah dia menambah struktur modalnya itu dengan pinjaman atau dengan menjual saham. Nah, sedangkan untuk pertemuan kali ini, saudara sekalian, kita akan membahas tentang perilaku keuangan. Kalau kemarin kita tentang perusahaan, hari ini tentang perilaku individu terkait dengan keuangan, gitu ya. Oke ya, siap ya? Oke, jadi perilaku keuangan, sebelum kita membahas tentang perilaku keuangan itu, kita pahami dulu tentang teori perilaku terencana atau teori Upline Behavior dan Social Cognitive Theory, gitu ya. Nah ini, teori Upline Behavior ini, saudara sekalian, itu sebenarnya adalah teori yang dikembangkan oleh Asen tahun 1991 dari teorinya dia sendiri. Jadi dia itu punya teori namanya Theory of Reason Action. Theory of Reason Action ini juga punyanya Asen. Nah, di dalam teori Reason Action ini, teman-teman semua, saudara sekalian, itu menjelaskan begini, bahwa perilaku seseorang, jadi keputusan-keputusan yang kita ambil atau seseorang mengambil keputusan terkait sesuatu itu didasarkan pada niat. Itu poinnya di situ. Nah, niat itu ya kita semua, niat itu dipengaruhi oleh dua hal menurut Asen ini. Yang pertama adalah norma subjektif, yang kedua adalah sikap dan kepercayaan terhadap perilaku. Kalau teori Upline Behavior itu sebenarnya Asen itu hanya menambah satu faktor. Jadi sikap tadi sudah, faktor norma subjektif juga sudah, maka Asen itu menambah satu faktor namanya adalah persepsi individu atau kontrol perilaku. Persepsi individu itu apa? Yaitu satu kondisi di mana seseorang itu ketika saya melakukan ini kira-kira saya yakin nggak berhasil atau tidak. Gitu. Jadi keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu atau terhadap perilaku yang akan dia jalankan. Oke, nah ini ada gambar nih, contoh. Ini gambar orang apa? Bagi sembako, kampanye ya, bukan ya? Bagi-bagi sembako. Kenapa orang melakukan ini? Pasti dia didasari pada tiga hal kalau menurut teori Upline Behavior. Yang pertama adalah norma yang dia yakini atau norma subjektifnya dia. Melakukan tindakan memberikan donasi itu oleh lingkungan dan dirinya itu baik. Apalagi kalau kita beragama Islam, bahwa sedekah itu baik. Lalu secara sikap ini menguntungkan saya atau tidak? Menguntungkan. Karena kita dianggap menjadi orang yang dermawan. Satu mungkin kalau di kehidupan kita. Tapi kalau di agama Islam kan bahwa balasan orang yang berperilaku baik sedekah itu akan dibalas sampai akhirat. Artinya apa? Menguntungkan. Kemudian seberapa yakin kita bisa melakukan kalau Anda punya kemampuan dalam bentuk materi dan Anda tidak takut miskin, maka itu bentuk keyakinan atau sertifikasi Anda untuk melakukan itu. Ini contoh. Oke, ini ada gambar yang kedua. Ini orang apa ini? Mungkin menabung atau mengambil uang gitu ya. Yang menjadi poin adalah kenapa dia di bank syariah. Kenapa tidak di bank konvensional? Karena dia punya norma-norma yang dia pahami. Di lingkungannya, bahwa menabung di konvensional itu bunganya adalah haram. Misalnya begitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke Social Cognitive Theory. Sebenarnya Social Cognitive Theory itu nanti ada hal penting itu yang kemudian menjadi prinsipnya adalah self-efficacy atau efikasi diri. Nah, sebelum masuk ke sana, kita pahami sebentar dulu. Nah, saudara sekalian, di dalam teori Social Cognitive Theory itu memberikan gambaran begini, bahwa manusia itu belajar melalui interaksi timbal balik antara perilaku kita, lingkungan kita, dan faktor internal kita atau disebut kognitif. Teori ini dicetuskan oleh namanya Bandura. Oke, nah teori ini, saudara sekalian, itu berasal dari pandangan human agency. Human agency itu suatu paham bahwa seseorang itu memiliki kemampuan berpikir, membuat pilihan, merencanakan tindakan, dan bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Jadi begini loh, Social Cognitive Theory itu memberikan gambaran begini, bahwa kita berperilaku itu tidak karena dipengaruhi lingkungan saja.
Kalau tadi yang TPB tadi lebih kayak dipengaruhi norma subjektif dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian apalagi sikap gitu ya. Tapi kalau sosial kognitif itu memberikan gambaran secara kuat bahwa seseorang itu bisa berpikir, bisa merencanakan. Jadi tidak karena faktor lingkungan kok gitu. Nah, nanti secara gambaran seperti ini. Tindakan seseorang itu interaksi di antara perilaku dia sendiri atau sikap, kemudian kognitif atau personalnya dia, cara dia berpikir, cara kita memperoleh dan mengolah informasi gitu ya. Ketika kita memperoleh informasi, kita mengolah lalu kita akan mengambil keputusan apa tentang harapan-harapan kita. Kan kita ini masing-masing punya harapan, punya ekspektasi, punya cita-cita gitu ya. Kemudian faktor lingkungan, ya lingkungan sosial macam-macam yang itu kemudian menjadi satu yang kemudian menumbuhkan perilaku seseorang. Nah, sosial kognitif seperti itu gambarannya. Intinya bahwa perilaku kita itu tidak semata-mata faktor lingkungan, tapi ada kekuatan diri seseorang untuk bisa memilih, merencanakan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Gitu. Nah, teori ini, saudara sekalian, itu didasarkan pada 3 prinsip penting. Yang pertama adalah reciprocal determinism atau determinisme timbal balik, gitu ya. Satu gagasan bahwa faktor personal atau kognisi itu, kemudian perilaku dan lingkungan itu saling berinteraksi secara terus-menerus. Jadi ini interaksinya tidak berhenti pada titik tertentu terus-menerus. Kan begitu kan? Kemudian ini yang kedua adalah teori ini prinsipnya efikasi diri atau self efikasi. Satu kondisi di mana apa? Seorang individu itu memiliki keyakinan untuk mengendalikan perilakunya untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga menurut Bandura itu adalah regulasi diri atau self regulation. Kemampuan individu untuk memantau, memahami, mengatur dan mengevaluasi perilaku dirinya sendiri guna mencapai standar yang diinginkan. Kemudian kita baru masuk ke financial behavior atau perilaku keuangan, gitu ya. Kalau tadi kita supaya teman-teman paham, sehingga kita perlu ini, jadi didasari dulu dari teori-teori yang berkaitan dengan perilaku dulu. Nah, perilaku keuangan ini memberikan gambaran begini. Kemampuan atau tindakan yang dimaksud dengan perilaku keuangan adalah kemampuan atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengatur, mengelola, mulai dari perencanaan, pembelanjaan, penyimpanan, pembukuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari sumber daya keuangan yang dimiliki. Itu namanya perilaku keuangan. Teman-teman kan sudah begitu kan? Kalau uang saku dari orang tua itu mingguan, harian, atau bulanan? Mingguan, bukan tahunan ya. Kayak deposito. Mingguan ya? Iya. Ada yang bulanan? Ya, bulanan itu pasti kan cara mengaturnya lebih panjang, lolanya juga harus lebih hati-hati. Kalau mingguan kan habis seminggu nanti tinggal minta lagi. Kalau sebulan kan harus nunggu sebulan. Maka jangan sampai baru tengah bulan udah habis gitu ya. Wah, kalau 3 hari habis nanti jadinya masuk ke pinjol. Enggak lah ya. Nah, perilaku keuangan ini, saudara sekalian, itu didasari atas hasrat seseorang, keinginan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tingkat pendapatan. Yang susah itu kadang-kadang kan kita itu nggak ngerti. Ini keinginan atau kebutuhan? Ini. Anda beli HP baru itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Karena HP-nya sebenarnya kalau HP yang lainnya juga bisa dipakai gitu loh. Nggak harus baru bisa dipakai. Tapi karena kita mungkin apa ya, temennya beli HP baru atau dengan sudah yang lebih canggih kita ganti HP, itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Makan itu keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Tapi kalau Anda makannya 15.000, 20.000 itu kategorinya masih kebutuhan. Tapi kalau Anda sekali makan 100.000, ya itu keinginan. Jadi maka harus bisa dibedakan tuh. Hasrat ini karena keinginan atau karena kebutuhan. Gitu ya. Oke, jadi perilaku keuangan terkait ini ya. Jadi kemampuan seseorang untuk mengatur, mengelola mulai dari perencanaan, kemudian pembelanjaan, penyimpanan, pembukuan, pengawasan, dan pertanggungjawaban kita terhadap keuangan yang kita miliki.
Itu namanya financial behavior. Oke, kemudian ada perilaku keuangan negatif, yaitu meliputi ya ini, boros, mengandalkan rencana pensiun perusahaan saja, menghindari diskusi keuangan. Ini siapa ini yang kalau diajak diskusi tentang keuangan, wah itu privasi. Privasi. Enggak, diskusi masalah keuangan bukan membahas tentang uang kita, tapi bagaimana kita mengelola keuangan. Tapi kadang-kadang jangan ngomong masalah duit lah. Jadi enggak apa istilahnya apa itu? Tawadhu. Tawadhu itu singkatannya apa? Tahu warna duit. bukan itu ya. Jadi ini sikap-sikap negatif yang mungkin perlu dihindari. Jadi meliputi boros, kemudian tidak merencanakan pensiun dalam jangka panjang. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Kalau menurut Agustin, gitu ya, ini saya ngambil dari Agustin. Dia berpendapat ada 6 faktor. Yang pertama, perilaku keuangan seseorang itu dipengaruhi oleh income-nya. Jadi besar kecilnya penghasilan itu, apakah itu dari bisnis atau bekerja, dari orang tua dan lain-lain, itu akan mempengaruhi perilaku keuangan. Kadang-kadang ketika gajinya masih kecil, sederhana, pakaiannya kalau beli ya yang penghasilan kecil, kemudian pengeluarannya juga nggak terlalu besar lah. Tapi ketika penghasilannya besar, pengeluarannya itu jadi besar, sama-sama nggak bisa nabung. Harusnya kalau penghasilan kecil dia sederhana, penghasilan besar itu ya tetap sederhana, tapi tabungannya yang nggak sederhana gitu loh. Nah gitu ya, nanti kalau punya penghasilan tuh tabungannya yang diperbesar. Oke, jadi income ini menjadi pengaruh. Kemudian yang kedua, learning in college atau pembelajaran di perguruan tinggi juga menjadi proses belajar seseorang yang itu mempengaruhi perilaku keuangan. Jadi pengetahuan kita ternyata berdampak. Cara pergaulan kita, ya tadi mungkin menurut teori brain of behavior itu dipengaruhi oleh norma-norma di sekitar kita, teman-teman kita. Gitu ya. Maka kan dalam Islam itu kan kalau Anda ingin tahu masa depan seseorang, maka lihatlah temannya. Misalnya kalau Mas Zidan temannya pengusaha semua, maka kemungkinan atau yang akan datang Mas Zidan jadi pengusaha. Gitu ya. Tapi kalau nanti temannya dosen, wah ini gaweannya kok ngumpulin karo dosen, kemungkinan jadi guru atau dosen. Iya memang begitu. Ya, jadi ternyata mempengaruhi. Oke, yang ketiga ada financial knowledge atau pengetahuan keuangan. Ini cukup penting ini. Jadi mencakup pemahaman pengetahuan keuangan yang diperoleh dari pembelajaran formal maupun non formal. Sebenarnya orang tua kita dengan memberi Anda uang saku itu sebenarnya proses pembelajaran. Kira-kira bisa enggak manage seminggu? Bisa enggak manage sebulan? Kalau bisa malah beri kejutan orang tua gitu loh. Jadi 1 bulan dikasih uang saku tuh besok lagi, Pak ini masih 50% kok Pak, masih banyak. Orang tuanya kaget, lah kamu mah nggak makan. Kalau makan ikut teman Pak. Jangan gitu ya. Oke, jadi ini ada 3 hal. Kemudian yang keempat ada financial literasi. Literasi itu ya apa? Pemahaman, pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang keuangan. Jadi konsep-konsep keuangan. Kan kalau di Indonesia itu di tingkat literasi edukasi keuangan itu masih mungkin 60%. Tapi ada namanya apa? Keterlayanan bank itu lebih besar. Itu apa namanya? Literasi edukasi apa? Artinya bahwa pemahaman keuangannya itu dia lebih sedikit, lebih kecil daripada orang yang sudah memperoleh layanan keuangan. Jadi orang yang ikut dia transaksi keuangan, tapi secara pemahaman itu belum. Maka sering kadang kena scam, kadang mungkin dengan enaknya itu ngasih PIN orang lain gitu ya, karena dia tidak paham. Atau dia investasi pada bidang-bidang tertentu yang resikonya tinggi. Gitu misalnya gitu. Karena dia kurang literasi. Jadi pemahaman tentang konsep-konsep keuangannya itu masih rendah. Kemudian yang kelima, ada yang mempengaruhi itu namanya financial attitude atau sikap keuangan. Kecenderungan psikologis seseorang dalam menyikapi keuangan. Jadi perasaannya gimana gitu? Perasaannya gimana? Maksudnya ya psikologis seseorang itu terkait dengan uang. Nak punya uang itu kira-kira tuh rasanya pengen belanja atau pengen nyimpan, itu psikologis itu ya. Nah, kemudian locus of control, yaitu kepercayaan seseorang terhadap kemampuan dari faktor dirinya sendiri atau dari luar yang dapat menentukan kegagalan atau kesuksesan. Jadi kemampuan kontrol seseorang, kepercayaan diri dia untuk mengelola keuangan itu menjadi faktor perilaku keuangan.
Begitu, kita bahas tentang teori perilaku keuangan dan didasari tadi ada reason action, kemudian teori plane of behavior, kemudian social cognitive atau cognitive social teori. Silahkan, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Mas Hafid, silakan. Ya. Kalau untuk teori TPB sama social cognitive itu kira-kira bisa apa namanya menjelaskan terkait semua perilaku pada tingkatan umur nggak Pak? Kayak misalkan dari Gen Z, orang tua gitu. Terus kalau dalam penelitian apakah harus hanya menggunakan dua teori saja atau bisa lebih? Oke, terima kasih Mas David. Jadi gini, kalau teori itu sebenarnya kan satu cara untuk memahami perilaku seseorang. Karena ini teori perilaku. Jadi teori perilaku itu bisa menjelaskan untuk semua apa namanya batasan, nggak ada batasan umur. Apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu seorang pengusaha, apakah itu seorang generasi muda, itu secara mendasar perilaku mereka itu ya dipengaruhi oleh poin-poin tadi. Ya lingkungan, ya self efikasi, kemudian juga kognitifnya dia, kemudian norma subjektifnya. Jadi siapa saja bisa dijelaskan dengan teori itu, Mas Hafid. Dan tentu kalau ingin mendalam pada poin tertentu, bisa ditambahkan teori yang lain. Tapi kalau misalnya hanya ingin membahas perilaku, ya cukup dengan dua teori ini saya kira sudah. Kemudian ditambah dengan penjelasan terkait dengan perilaku keuangan. Mungkin silakan yang lain, Mas Jidan. Oke. Itu kan dijelaskan kalau untuk sikap manusia itu kan sudah dijelaskan dengan teori tadi. Ya. Nah, sedangkan untuk penyebaran ini kan fokusnya ke persepsi diri. Kan kita lihat apakah kita mampu untuk membayar bunga atau tidak. Gitu. Nah, sedangkan untuk orang yang ingin melakukan pinjaman online itu ya orangnya pintar apa tidak. Maksudnya lingkungannya lingkungan baik. Nah, tapi dia berkeinginan untuk melakukan pinjaman online itu apakah masuk ke dalam teori? Iya, oke, Mas Jidan, mau hilang. Oke, tadi gini, di dalam efikasi diri itu, tentang perilaku keuangan itu. Jadi dalam penjelasan tentang teori perilaku keuangan itu, ada kata kuncinya di sini. Perilaku keuangan didasari atas besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Nah, ada orang yang perilaku keuangan itu menyesuaikan pendapatan. Jadi hasrat atau keinginan atau kebutuhannya itu disesuaikan dengan pendapatan. Tapi ada orang yang hasrat keinginannya itu melampaui pendapatan. Sehingga kemudian untuk memenuhi keinginan itu misalnya dengan salah satunya misalnya dengan pinjaman online. Tetapi kalau memang dia memiliki pendapatan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pinjaman online atau keyakinan dia bisa menyelesaikan, itu namanya self efikasinya baik. Tapi kalau sebenarnya dia itu ya pokoknya saya hanya ingin memenuhi hasrat, berarti itu masuk kategori perilaku yang negatif. Dan bisa jadi hasrat seseorang itu karena dorongan dari keinginannya saja, bukan kebutuhan. Karena kalau kebutuhan itu sebenarnya kan ada bisa dibatasi ya. Kebutuhan itu bisa dibatasi, bisa dikendalikan, tapi yang susah dikendalikan itu adalah keinginan. Gitu ya. Misalnya kalau makan itu sebenarnya kan sederhana aja, 10.000, 15.000 selesai. Tapi kalau Anda ke kafe sekali nongkrong, berapa Mas? Kalau ke kafe saya jarang ke kafe. 50. Nah, 50 untuk keangkringan bisa 5 kali kan? Enggak, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi self efikasi itu tentu keyakinan itu karena dia punya punya pendapatan. Tapi kalau dia tidak didukung oleh pendapatan yang dia miliki, tetapi dia memiliki hasrat yang tinggi, maka itu kategorinya adalah perilaku keuangan yang negatif. Tapi kalau itu sesuai dengan pendapatan ya positif, karena dia memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi poinnya bahwa di dalam sertifikasi itu kemampuan kontrol dia terhadap apa yang dia lakukan sesuai dengan kapasitasnya dan kira-kira saya berhasil apa tidak.
Gitu, Mas Jidan. Ada lagi yang lain silakan. Oh ya, silakan Mas. Mas siapa? Oh ya, Mas Rian. Hmm. Saya ingin tanya tuh apakah teori-teori tersebut tuh digunakan secara sendiri-sendiri ataupun bisa dicampur adukan atau Dibarengkan. Oke, Mas Rian. Jadi gini, teori itu sebenarnya kan sebagai satu kerangka kita memahami persoalan atau riset yang akan kita buat. Tergantung arah dari riset yang mau kita bangun. Kalau tentang perilaku misalnya, tadi misalnya kayak Mas Hafid tentang perilaku, maka dua teori ini bisa digunakan secara berbarengan karena itu saling menjelaskan, Mas Rian. Misalnya contohnya tadi di teori perilaku itu ya. Nah, misalnya di ini TPB, TPB, Theory of Planned Behavior, itu kan ada satu poin yang namanya keyakinan yang dimiliki seorang atau efikasi diri. Nah, efikasi diri ini lebih dijelaskan lagi itu di dalam social cognitive theory. Jadi dua teori ini saling memperkuat. Tetapi kalau misalnya Anda hanya ingin tidak mencantumkan misalnya slide efikasi diri ini sebagai sesuatu yang poin penting atau tidak menjadi variabel yang Anda ingin kaji mendalam, mungkin cukup dengan satu teori. Misalnya begitu, yaitu teori TPB atau teori of planned behavior dengan teori perilaku keuangan. Misalnya juga bisa, nggak ada masalah itu. Yang penting landasan teori yang Anda buat sudah bisa menjelaskan apa yang ingin Anda lakukan di dalam riset. Begitu. Ada lagi? Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini, saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat. Jadi ada 2-3 poin penting di dalam kajian kita malam hari ini, yaitu terkait dengan tadi teori reason action, kemudian teori plate of behavior, kemudian social cognitive, baru kemudian penjelasan terkait perilaku keuangan. Demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.